Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariono dengan NIM 04. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik. Baik, di bagian asumsi, modal yang digunakan itu modal milik sendiri, yang mana jam kerjanya itu 5 jam per hari kerja yaitu sebanyak 300 hari per tahun, berat produk kemasan yaitu 100 gram, rencana kapasitas produksi yaitu 300 kg, kapasitas produksi tahun 1 yaitu 120 kg atau 40%, kapasitas produksi tahun 2 yaitu 250 kg atau 80%, kapasitas produksi tahun 3 yaitu 300 kg atau 100%. Untuk kapasitas tahun 4 dan tahun 5 itu sama dengan tahun 3, yang mana yaitu 300 kg. Harga produk per kemasan yaitu Rp2.000. Selanjutnya itu tabel investasi, di mana tabel investasi itu terdiri dari alat texturizer, mesin penggiling, seller, timbangan, instalasi listrik. Banyaknya yaitu untuk alat texturizer 1, mesin penggiling 1, seller 1, timbangan 1, instalasi listrik tidak ditentukan. Untuk harga satuannya yaitu ada alat texturizer itu 600.000, mesin penggiling 500.000, seller 125.000, timbangan 100.000, yang mana jumlahnya yaitu 2.125.000. Selanjutnya itu tabel biaya tetap, yang dimana penyusutan alat 20%, pemeliharaan 3%, tingkat bunga 20%. Yang mana harga satuannya itu untuk penyusutan alat yaitu 1.325.000, pemeliharaan 1.325.000, tingkat bunga yaitu 2.325.000. Yang mana jumlahnya itu 265.000, pemeliharaan Rp39.750, tingkat bunganya yaitu 20%, jumlahnya yaitu 425.000, yang mana totalnya adalah Rp729.750. Untuk selanjutnya itu biaya tidak tetap. Di tahun 1 itu terdapat bahan baku sebanyak 120 kg dengan harga satuannya itu 1.500. Selanjutnya ada molin sebanyak 0,6 kg, setelah itu garam 1,2 kg, minyak 24 liter, pengemas 6 kg, tenaga kerja 1 orang, listrik 8 kWh. Yang mana total yang diperlukan yaitu Rp1.177.680. Untuk tahun 2 bahan baku sebanyak 240 kg, motionin sebanyak 1,2 kg, garam sebanyak 2,4 kg, minyak 48 liter, pengemas 12 kg, tenaga kerja 1 orang, listrik sebanyak 8 kWh. Yang mana harga satuannya itu ada 1.500, 10.000, 400, 1.500, 3.000, dan 2.500. Untuk listrik itu Rp75. Yang mana jumlah totalnya yaitu Rp1.418.160. Selanjutnya biaya tidak tetap tahun 3, bahan baku sebanyak 300 kg, misiotin sebanyak 1,5 kg, garam sebanyak 3 kg, minyak 60 liter, pengemas 15 kg, tenaga kerja 1 orang, listrik 8 kWh. Yang mana harga satuannya itu untuk bahan baku itu 1.500, misiotin 10.000, garam Rp400, minyak Rp1.500,
pengemas 3.000, tenaga kerja 2.500, listrik Rp75, yang mana jumlahnya yaitu Rp1.538.400. Untuk biaya tidak tetap tahun 4 dan tahun 5 itu sama dengan tahun ketiga. Selanjutnya itu aliran kas atau cash flow. Untuk penerimaan pada tahun 1 itu menghasilkan Rp2.400.000, tahun 2 Rp4.800.000, tahun 3 6 juta, tahun 4 6 juta, dan tahun 5 6 juta. Untuk pengeluaran yaitu investasi, pada tahun pertama itu investasi sebesar Rp2.125.000, sedangkan tahun 2 dan tahun 3 dan tahun 4 serta tahun 5 tidak mengeluarkan investasi. Biaya tidak tetap tahun pertama yaitu Rp1.177.680, tahun 2 yaitu Rp1.418.160, tahun 3 yaitu Rp1.538.400, tahun 4 Rp1.538.400, tahun 5 sama dengan tahun 4. Untuk biaya tetap tahun pertama itu Rp729.750, tahun 2 Rp729.750, tahun 3 Rp729.750, tahun 4 dan tahun 5 sama dengan tahun 3. Berikut adalah keuntungan. Keuntungan pada tahun 2 yaitu Rp2.652.090, tahun 3 yaitu Rp3.731.850. Untuk tahun 4 dan tahun 5 itu sama dengan tahun 3. Selanjutnya itu ada travel present value, yang mana cara mencarinya itu menggunakan rumus tabel. Untuk yang penerimaan tahun pertama itu Rp2.400.000, tahun 2 yaitu Rp4.800.000, tahun 3 6 juta, tahun 4 dan tahun 5 sama dengan tahun 3. Untuk mencari I20% kita menggunakan tabel, yang mana hasilnya itu pada tahun 2 itu menghasilkan Rp3.999.840, tahun 2 Rp4.166.400, tahun 4 Rp3.472.200, tahun 5 Rp2.893.800. Untuk yang I30% itu Rp3.692.160. Untuk tahun 3 itu Rp3.550.200, tahun 4 yaitu Rp2.731.200, tahun 5 itu Rp2.106.600. Untuk yang I70%, tahun 2 itu sebesar Rp2.823.529, tahun 3 Rp2.076.124, tahun 4 Rp1.221.249, tahun 5 yaitu Rp718.390. Untuk pengeluaran kita juga menggunakan rumus tabel, yang mana tahun pertama yaitu Rp432.430, tahun 2 Rp2.147.910, tahun 2 2 juta, tahun 3 Rp2.268.150, tahun 4 Rp2.268.150, tahun 5 Rp2.268.150. Untuk I20%-nya yaitu pada tahun kedua yaitu Rp1.780.853,
tahun 3 1.575.003 rupiah, tahun 4 1.312.578 rupiah, dan tahun 5-nya yaitu 1.093.928 rupiah. Untuk yang 30%-nya yaitu 1.651.472 rupiah, tahun 3-nya yaitu 1.342.064 rupiah, tahun 4 1.032.461 rupiah, dan tahun 5 itu 794.079 rupiah. Untuk yang 70% dari pengeluaran yaitu yang mana tahun kedua sebesar 1.263.476 rupiah, tahun ketiga 784.826 rupiah, tahun 4 461.662 rupiah, tahun 5 yaitu 271.569 rupiah. Untuk keuntungan itu kita menggunakan rumus tabel yang mana nilai yang digunakan yaitu nilai I20%-nya itu dari tabel. Yang mana tahun pertama itu mengalami min 1.632.430 rupiah. Untuk tahun 2-nya 2.652.090 rupiah, tahun 3 3.731.850 rupiah, tahun 4 3.731.850 rupiah. Begitupun tahun 5 sama dengan tahun 4. Untuk I20% nilai yang dihasilkan yaitu 2.209.906 rupiah, tahun 3 2.591.396 rupiah, tahun 4 2.159.621 rupiah, tahun 5 yaitu 7.799.871 rupiah. Yang untuk I30% yang mana hasil tahun kedua yaitu 2.039.987 rupiah, tahun 2 yaitu 2.208.135 rupiah, tahun 4 1.698.738 rupiah, tahun 5 1.605.520 rupiah. Yang untuk I70%-nya yaitu pada tahun kedua 1.560.052 rupiah, tahun 3-nya 1.291.297 rupiah, tahun 4-nya 759.586 rupiah, tahun 5-nya yaitu 4.446.821 rupiah. Selanjutnya ada net present value. Untuk mencari net present value atau NPV yaitu dengan cara nilai keuntungan setiap tahun itu dijumlahkan, yang mana hasil dari I0% yaitu 8.483.360 rupiah. Untuk I20%-nya yaitu 7.128.444 rupiah. Untuk yang I30% yaitu sebesar 5.620.950 rupiah. Yang I70%-nya itu 2.425.324 rupiah. Selanjutnya yaitu IRR, yang mana rumus IRR itu I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1, yang mana sama dengan yaitu 20% ditambah 5.620.950 rupiah dibagi dengan 8.046.274 rupiah dikalikan dengan 40%.
yang mana hasilnya itu 47,6. Selanjutnya ada nisbah B per C, penerimaan atau pengeluaran. Untuk mencari nisbah B per C yaitu dengan cara membagikan jumlah penerimaan dibagi dengan pengeluaran, yang mana tahun yang bagian 0% yaitu menghasilkan B per C-nya 1,94, yang I 20%-nya menghasilkan 1,72, I 30%-nya 1,63, I 70%-nya yaitu 1,35. Untuk BP, selanjutnya itu BP. Rumus BP di bagian penerimaan yaitu biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya tidak tetap per biaya penerimaan dikali 100%, yang mana hasilnya itu Rp981.374. Untuk bagian produksi, yang rumusnya yaitu BEP penerimaan dibagi dengan harga, yang mana BEP penerimaan yaitu Rp981.374 dibagi dengan harganya yaitu Rp2.000 per piece, yang mana hasilnya itu Rp490.687. Untuk harga, rumusnya yaitu biaya total per produksi, yang mana Rp2.268.150 dibagi dengan 3.000. Hasilnya itu 756,05. Selanjutnya itu analisis sensitivitas. Untuk bagian penerimaan yaitu toleransi sama dengan penerimaan minimum dibagi dengan penerimaan yang direncanakan dikali dengan 100%, yang mana penerimaan minimum itu sebesar Rp981.374 dibagi dengan penerimaan rencanakan sebesar 6 juta dikali dengan 100%. Hasilnya itu 16,35%. Untuk produksi sendiri yaitu toleransinya sebesar 0,545%. Untuk harga yaitu toleransinya sebesar 37,802%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.